Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Di video saya kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memasang kapasitor pada kompresor satu pas. Adapun di depan saya adalah kompresor satu pas. Dan kita akan belajar bagaimana cara memasang kapasitor pada kompresor satu pas ini. Nah teman-teman, ada 3 kabel yang keluar dari kompresor satu pas ini, di mana pada kompresor satu pas ini ada 2 gulungan, yaitu gulungan utama dan gulungan bantu, dan juga ada terminal bersama. Nah teman-teman, jadi kita harus mengukur hambatan dari kabel satu ke kabel lain untuk menentukan mana terminal bersama, mana gulungan bantu, dan mana gulungan utama. Dan biasanya gulungan bantu itu selalu nilainya lebih besar daripada gulungan utama. Jadi nilai resistansi yang dimiliki gulungan bantu selalu lebih besar daripada gulungan utama. Jadi saya pakai kabel kuning sebagai acuan ya teman-teman. Saya ukur dulu hambatan antara gulungan kuning, kabel kuning dengan kabel merah. Bagaimana hambatannya saya ukur dulu. Nah teman-teman, nilai dari terminal yang berada pada kabel merah dengan nilai pada terminal yang dibawa oleh kabel kuning nilainya adalah 3,4. Ini 3,4. Jadi kabel merah dengan kuning. Kabel merah dengan kuning nilainya 3,4. Nah, merah dengan kuning. Nah, teman-teman, berikutnya saya mengukur nilai resistansi antara kabel kuning dengan kabel biru, di mana kabel biru ini terhubung ke terminal dan kabel kuning ini terhubung ke terminal. Jadi saya mengukur nilai resistansi pada terminal kabel biru dengan nilai resistansi pada terminal kabel kuning, dan nilainya adalah 3,3. Jadi biru dengan kuning 3,3. Nah teman-teman, karena gulungan bantu itu nilainya lebih besar selalu dari gulungan utama, maka inilah yang termasuk gulungan bantu antara kabel merah dengan kabel kuning. Dan kabel kuning ini adalah terminal bersama ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita coba ukur kabel biru dengan kabel merah. Pengukuran kabel biru dengan kabel merah adalah penjumlahan nilai resistansi dari gulungan utama dengan gulungan bantu. Sekarang kita coba ya teman-teman. Nah teman-teman, saya sekarang sudah mengukur nilai resistansi yang dimiliki terminal pada kabel merah dengan kabel biru. Adapun nilai resistansi dari kabel merah dan kabel biru adalah 6,7. Jadi nilainya 6,7. Ini sesuai dengan jumlah dari gulungan utama plus gulungan bantu, di mana hasilnya 3,3 ditambah 3,4. Jadi ini 6,7. Jadi nilainya sama. Nah teman-teman, berarti rangkaian yang saya buat di atas kertas ini adalah sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi bagaimana rangkaian yang ada di dalam kompresor ini sudah sama dan persis seperti rangkaian yang saya buat di sini. Nah teman-teman, jika kita sudah mengetahui gulungan utama dan gulungan bantu dan yang mana terminal bersama, kita bisa menentukan bagaimana cara memasang kapasitor pada kompresor tersebut. Nah, saya jelaskan sedikit teman-teman. Kabel kuning ini akan mendapatkan pasa atau akan mendapatkan api. Kemudian ini akan terhubung ke netral. Ini juga akan terhubung ke netral. Jadi di sini ada api
api atau pasa. Nah, kemudian tentunya tentunya akan ada arus yang mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah, sehingga ada arus yang mengalir ke gulungan utama dan juga ada arus yang mengalir ke gulungan bantu. Nah teman-teman, jika kita ukur dengan osiloskop, ini kita ukur dengan osiloskop, maka akan didapatkan persamaan gelombang, yaitu PT sama dengan V max sin omega T. Nah, jadi gulungan utama dan gulungan bantu itu memiliki persamaan gelombang sinus pada tegangan yang sama ya teman-teman. Jadi gelombang sinus tegangan pada gulungan utama sama dengan gulungan bantu. Saya ulangi lagi sekali, persamaan tegangan pada gulungan utama sama dengan persamaan tegangan dalam gulungan bantu, yaitu persamaannya adalah ini. Nah teman-teman, sekarang bagaimana persamaan arus antara gulungan utama dan gulungan bantu? Untuk gulungan bantu nilainya adalah, nah teman-teman, ini adalah persamaan pada gulungan bantu karena sifat induktif yang dimiliki pada gulungan sehingga menghasilkan keterlambatan dalam gelombang yang tercipta ya teman-teman. Jadi jika gelombang arus sinus ini berarti gelombang sinus pada gulungan bantu ini dia mengalami keterlambatan sebesar theta B dari persamaan ini, begitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang pada gulungan utama adapun juga ada persamaan arus yang mengalir pada gulungan utama. Adapun persamaan arusnya adalah, nah teman-teman, ini adalah persamaan arus yang mengalir pada gulungan utama. Ini persamaan arus yang mengalir pada gulungan bantu. Ini adalah persamaan arus yang mengalir pada gulungan utama. Dan biasanya, nah teman-teman, semakin besar nilai induktif yang dimiliki oleh suatu gulungan, maka semakin besar keterlambatan antara persamaan gelombang arus dengan persamaan gelombang tegangan. Jadi semakin besar nilai induktif yang dimiliki suatu gulungan, ini gulungan bantu memiliki nilai induktif yang lebih tinggi, maka semakin besar pergeseran gelombang arus yang ada dengan gelombang tegangan yang ada, begitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi didapat perbedaan fase antara arus yang mengalir pada gulungan utama dengan gulungan bantu. Ada perbedaan fase yang dimana theta U dikurangi theta B nilai mutlak. Nah begini teman-teman. Nah teman-teman, perbedaan nilai ini tidak cukup untuk memutar motor. Jadi delta T ini kita perlu tingkatkan. Cara meningkatkannya adalah dengan menambah kapasitor. Kita bisa menambah gulungan kapasitor di gulungan utama, kita bisa menambah kapasitor di gulungan bantu. Nah teman-teman, biasanya kompresor lumrahnya pada gulungan bantu, jadi saya tambah kapasitor di sini. Nah karena kapasitor inilah maka lahir suatu persamaan baru, yang dimana ini persamaannya
akan berubah. Nah teman-teman, dari persamaan ini persamaan sebelum dipasang kapasitor menjadi persamaan ini berubah dia teman-teman. Nah berubah dimana justru di sini ada penjumlahan ya, artinya gelombang persamaan gelombang arus ini akan mendahului persamaan gelombang tegangan ini, karena di sini sudah ada penjumlahan dalam sudut atau dalam derajat ya teman-teman, ada pertambahan derajat, ada pertambahan sudut, sehingga persamaan gelombang arus ini akan mendahului persamaan gelombang ini yang awalnya persamaan gelombang ini terlambat. Sekarang persamaan gelombangnya malah mendahului. Sebelumnya persamaan gelombang persamaan gelombang arus yang melewati gulungan bantu itu terlambat atau membelakangi persamaan tegangan yang ada pada gulungan bantu ini. Dan sekarang ketika kapasitor ditambahkan, justru persamaan arus yang tercipta atau terbuat ini justru malah mendahului persamaan tegangan pada gulungan bantu ini, begitu teman-teman. Nah teman-teman, beginilah rangkaian yang akan tercipta ya teman-teman. Jadi pasa itu masuk dari terminal 1. Nah ini terminal 1. Jadi pasa masuk di terminal 1, kemudian pasa netral masuk ke terminal 2. Jadi ada arus ini, arusnya masuk ke kompresor. Nah arusnya masuk ke kompresor. Ini berarti ya kabel kuning dia masuk, ini mendapatkan pasa di sini. Kemudian kabel kuning mendapat pasa masuk, kemudian menuju ke gulungan bantu dan gulungan utama. Kita cek dulu gulungan utamanya yang berwarna kabel biru. Nah kabel biru dari kompresor ini akan menuju ke common kompresor. Kemudian common kompresor ini akan terhubung dengan netral pada terminal. Nah jadi netral pada terminal terhubung ke sini ke common, kemudian kabel biru dari kompresor terhubung ke common di sini, yang artinya kabel ini juga terhubung ke netral. Jadi common ini kita jadikan terminal common ini kita jadikan pusat netral, atau kita jadikan di sini sebagai terminal netral bersama. Nah jadi sudah sesuai ya teman-teman. Dari kabel kuning kemudian gulungan utama ini diwakili oleh kabel biru, kemudian kabel biru ini dihubungkan ke netral. Kabel biru ini sudah terhubung ke netral ini karena sudah terpasang di sini ya teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian dari kabel kuning ini kemudian masuk ke gulungan bantu, yaitu kabel merah. Kemudian output dari kabel merah ini langsung masuk ke kapasitor. Langsung masuk ke kapasitor. Nah ini di sini kemudian ini masuk dia ke netral. Nah di sini ada tulisan ya teman-teman. Mana nih H ini berarti Jadi kabel merah ini dia seri dengan kapasitor. Jadi ini kabel merah yang keluar dari gulungan bantu. Ini kabel merah yang keluar dari gulungan bantu. Ini gulungan bantu. Ini gulungan bantu ya. Kabel merah yang keluar dari gulungan bantu ini, kemudian dia menuju Kemudian dari dia menuju ke netral.
Nah, ini adalah netral. Nah, begitulah cara pemasangan gini ya teman-teman, kapasitor pada kompresor dan alasan mengapa bisa hidup atau beroperasi, karena adanya perbedaan fase antara gulungan bantu dengan gulungan utama. Begitu teman-teman. Sekian video saya.